konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya, ataupun lebih bahasa yang kurang baik kita tirulah dari Indonesia kan. Dan di sana memang berjaya sekali lah. Kalau kita lihat keadaannya di Malaysia, ia seperti langit dengan bumi lah. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Kalimat itu bukan datang dari kita, tapi keluar langsung dari mulut Profesor Emeritus Dato Dr. Teo Kok Seong, seorang akademisi senior asal negara tetangga. Jujur, pernyataan ini membawa perenungan tersendiri. Ketika seorang pakar dari negara tetangga kita membicarakan bagaimana negaranya bisa bersatu, Indonesia justru diposisikan sebagai contoh utama. Melihat mereka secara terbuka belajar dari konsep kebangsaan kita, tentu memberikan rasa bangga. Tapi yang jauh lebih penting untuk kita bedah, bukan sekadar penyataan tersebut, melainkan alasan di baliknya. Mengapa Indonesia dinilai berhasil membangun identitas nasional yang kokoh, sementara negara tetangga masih terus mencarinya? Menurut Profesor Teo, jawabannya berakar pada satu pilihan mendasar sejak awal pembentukan negara: asimilasi kontra integrasi. Secara teori sosiopolitik, ada dua pendekatan utama dalam mengelola keberagaman masyarakat multi-etnis. Pertama, integrasi. Kedua, asimilasi. Negara tetangga kita memilih jalur integrasi. Sementara Indonesia, dalam pengamatan Profesor Teo, lebih berani mengambil langkah asimilasi di berbagai sendi kehidupan berbangsa. Dan pilihan fundamental ini membawa konsekuensi sejarah yang sangat jauh berbeda. Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu. Dan ya, mereka berjaya. Bagi saya, sebab petua yang mereka guna pakai itu asimilasi itu, yang menjayakan wujudnya bangsa itu. Dan saya kira kalau kita melihat kosa ilmu, bangsa itu hanya boleh bangsa dalam erti politik negara itulah hanya boleh dibentuk melalui asimilasi, bukan integrasi seperti yang kita amalkan. Ini adalah sebuah klaim akademis yang sangat berani. Jika kita mengikuti logika berpikir Profesor Teo, tantangan utama mereka bukanlah keberagamannya. Masalah mendasarnya terletak pada bagaimana negara mengelola keberagaman tersebut. Indonesia dianggap berhasil karena berbagai etnis dan latar belakang yang amat beragam didorong untuk melebur ke dalam satu payung identitas nasional yang mengatasi sekat-sekat suku. Sebaliknya, mereka memilih menjaga agar setiap kelompok tetap memelihara dinding identitas etnisnya masing-masing, lalu mencoba hidup berdampingan di bawah satu administrasi negara. Hasilnya, identitas bersama yang dinamakan bangsa Malaysia menjadi sangat rapuh dan sulit mengkristal. Profesor Teo kemudian membawa kita kembali ke akar sejarah tahun 1928. Jadi konsep itu diutarakan di Indonesia pada tahun 1928, sewaktu adanya atau ya, ada konvensyen pemuda waktu itu, Sumpah Pemuda. Jadi Indonesia mencapai kemerdekaan dalam tahun 45. Jadi sebelum merdeka itu, untuk puluhan tahun itu kan, Indonesia telah mula membina bangsa Indonesia itu. Sumpah Pemuda. Disinilah letak perbedaan mendasar martabat perjuangan kita. Indonesia bahkan belum menjadi negara berdaulat pada tahun 1928. Kita masih berada di bawah cengkeraman kolonialisme. Namun, para pemuda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Ambon hingga Kalimantan tidak membicarakan pembagian kekuasaan etnis atau kompromi politik sempit. Mereka menegaskan prinsip kebangsaan. Satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Identitas kebangsaan Indonesia tidak lahir dari hadiah
atau kompromi administratif pasca kemerdekaan. Identitas itu ditempa oleh martabat dan kesadaran bersama jauh sebelum proklamasi 1945 dikumandangkan. Poin ini sekaligus membantah narasi sebagian pihak yang sering menuduh bahwa bahasa nasional tidak boleh memakai nama negara. Sebab dalam diskusi ini, Profesor Theo membuat pengakuan yang sangat jujur, bahwa negaranya secara sadar pernah meminjam strategi penamaan dari Indonesia. Ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu, kita pinjam istilah bahasa Malaysia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Perhatikan pengakuan itu. Mereka mengubah istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia dengan harapan bisa mencontoh kesuksesan bahasa Indonesia dalam merangkul semua etnis. Artinya, konsep penamaan bahasa berbasis identitas negara yang dipelopori Indonesia bukan cuma sah, tapi dijadikan rujukan oleh mereka. Bedanya, di Indonesia penamaan itu berhasil mempersatukan, sementara di sana strategi itu berakhir gagal. Dan tidak berhenti di situ, fondasi ideologi mereka pun mengambil ilham dari tempat yang sama. Kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Strategi nama bahasa meminjam dari Indonesia. Konsep rukun negara 1970 diilhami dari Pancasila 1945. Namun seperti yang ditegaskan Profesor Theo, masalahnya ada pada konsistensi dan keberanian eksekusinya. Indonesia menjadikan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai kesepakatan nasional yang sakral dan bermartabat. Sementara di sana, peniruan konsep tersebut belum mampu menembus sekat-sekat perbedaan. Indonesia adalah kepulauan megah dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun kita memiliki bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang berdiri tegak sebagai pemersatu tanpa mengecilkan suku manapun. Ya, bahasa ada kuasa menyatu padukan ummah. Ia dilakukan oleh Indonesia berjaya sekali, sehingga kan bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Poin ini sangat krusial. Bahasa nasional tidak akan pernah menjadi identitas sejati jika hanya menjadi undang-undang di atas kertas. Bahasa nasional harus dicintai, digunakan di ruang publik, dan dirasakan sebagai milik bersama tanpa ada rasa superioritas etnis tertentu. Di Indonesia, seorang anak Bugis, pemuda Papua, warga Dayak, orang Bali, warga Sunda, dan beragam suku bangsa lainnya dapat duduk bersama di satu meja dan berbicara tanpa sekat pertikaian bahasa. Kita tidak kehilangan akar suku kita, tapi kita bangga memiliki satu bahasa yang membuat kita berdiri setara sebagai satu bangsa. Mereka memiliki bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Secara kebijakan, bahasa Melayu dirancang sebagai bahasa persatuan. Dan dalam dasar kebudayaan negara pun disebut peranan bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita, identiti budaya untuk rakyat kita. Namun Profesor Theo memberikan analisis yang menukik mengenai fakta di lapangan. Kalau perkara ini terus berlaku, dalam waktu yang singkat sahaja, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Ia bahasa yang besar, tetapi nampaknya kita sendiri, kan, orang Melayu sendiri, kerajaan sendiri pun telah menggantikan peranan bahasa Melayu yang penting-penting itu dengan ataupun oleh satu bahasa yang lebih berprestij, iaitu bahasa Inggeris. Bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Dan kalau kita lihat keadaannya di Malaysia,
ia seperti langit dengan bumi lah. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Pernyataan seperti langit dengan bumi ini mencerminkan perbedaan mendasar antara kepemilikan formal dan kepemilikan emosional. Memiliki bahasa nasional dalam konstitusi adalah satu hal, tetapi memiliki rasa bangga dan rasa memiliki terhadap bahasa tersebut oleh seluruh elemen warga negara adalah hal yang sangat berbeda. Tapi tunggu dulu, apakah ini berarti Indonesia meraih integrasi ini tanpa pengorbanan? Dan apakah jalan asimilasi yang dipuji oleh akademisi negara tetangga ini benar-benar tanpa celah? Jangan berpindah dulu, karena di bagian berikut ini kita akan melihat sisi lain sejarah yang jarang dibahas. Berapa harga yang harus dibayar untuk membentuk sebuah identitas nasional yang kuat? Dan mengapa negara tetangga kita sampai hari ini ragu mengambil langkah serupa? Ketika Profesor Theo menyebut asimilasi Indonesia sebagai contoh sukses, kita harus jujur melihat sejarah kita sendiri. Asimilasi di Indonesia tidak selalu berjalan dengan cara yang lembut. Tetapi kalau kita lihat di rantau Asia Tenggara kita ni, suasana cukup berbeza. Ya. Di Thailand misalnya, negara tidak akan berkompromi dengan sistem pendidikan. Ya. Bukan saja sistem pendidikan berbeza, tetapi nama pun juga mesti memakai nama Thailand. Seperti nama orang Melayu di Thai banyak ditukar kepada Thai. Ya. Di Indonesia bukan saja surat khabar atau pendidikan, nama juga orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoa sewaktu Soekarno dulu. Ya. Soeharto. Ya. Bahkan semua mereka menggunakan nama Indonesia. Ya. Dan perayaan sambutan Tahun Baru Cina pun hanya dibenarkan waktu zaman Gus Dur. Ya. Itu menunjukkan bagaimana negara begitu mengawasi. Ya. Asimilasi itu tuntutannya lebih berat. Kalau kita boleh lihat contoh di Indonesia, di Thailand, di Filipina dan di merata tempat lainlah di Asia Tenggara kan. Di masa lalu, ada intervensi negara yang cukup ketat terhadap identitas kelompok tertentu. Kebijakan nama, pembatasan budaya di ruang publik, hingga penataan pendidikan. Ini memperlihatkan bahwa pembentukan persatuan nasional di Indonesia melewati proses sejarah yang panjang, rumit, dan penuh dinamika politik. Sebab itulah, kita tidak bisa secara naif menyimpulkan bahwa asimilasi adalah resep instan yang bisa dipaksakan ke negara lain. Profesor Theo sendiri mengakui bahwa negaranya telah berjalan di jalur integrasi selama lebih dari 67 tahun. Mengubah haluan secara drastis bukanlah hal yang mudah. Tanggungjawab mereka tak lain tak bukan menjayakan integrasi itu. Maknanya tak mungkin kita patah balik kepada asimilasi kan setelah 67 tahun merdeka, dan asimilasi itu tuntutannya lebih berat. Dan Mimin sepakat dengan pandangan ini. Setiap bangsa memiliki perjalanan dan trauma sejarahnya sendiri. Kita memperjuangkan keindonesiaan kita dengan darah, keringat, dan prinsip mendasar. Sedangkan mereka membangun negaranya dengan struktur kompromi politik antar etnis pasca kolonial. Namun pertanyaan besar yang tersisa bagi negara tetangga kita adalah, jika asimilasi dianggap terlalu berat, apakah model integrasi yang mereka jalankan saat ini sudah benar-benar menciptakan rasa kebangsaan? Saya kira ia taklah seburuk mana pun kalau kita sendiri yang mau menjayakannya. Bagi saya, integrasi ini gagal kerana ada pihak-pihak yang tidak mau berintegrasi ke dalam struktur sosial Melayu. Mereka tidak mau berintegrasi. Kalau dalam bahasa yang baik, belum bersedia lah walaupun sudah 67 tahun. Dalam bahasa yang tidak baik, mereka enggan. Pada tahun 90 atau 91, jadi Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir, beliau sendiri mengakui bangsa Malaysia ini tak dapat dilahirkan. Satu
hasrat kita lah yang baik, tetapi tak mungkin dapat dicapai lah. Identitas kebangsaan tidak bisa diimpor dan tidak bisa dibangun hanya lewat slogan pemerintah atau infrastruktur megah semata. Kemajuan fisik dan kekayaan ekonomi tidak otomatis melahirkan martabat dan rasa persatuan jika warganya masih terkotak-kotak dalam sekat sentimen etnis. Jika kita ringkas fondasi pemikirannya, Indonesia mendasarkan kebangsaannya pada prinsip kita berbeda etnis dan tradisi, tapi kita melangkah menjadi satu identitas nasional. Sedangkan mereka lebih menekankan kita berbeda dan kita mencoba hidup bersama di satu wilayah. Ada perbedaan fundamental di sini. Anda bisa memegang paspor yang sama, membayar pajak ke pemerintah yang sama, tinggal di kota yang sama namun belum tentu memiliki kesadaran emosional mendalam bertajuk kita. Inilah alasan mengapa Indonesia bisa berdiri dengan bangga. Kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia bukan lahir dari rasa unggul secara material atas tetangga kita, melainkan dari martabat prinsip kebangsaan kita. Di Indonesia, orang Bali tidak perlu berhenti menjadi orang Bali untuk menjadi Indonesia. Orang Jawa tidak perlu menghapus kejawaannya. Orang Batak, Dayak, Minang, Papua tetap berdiri tegak dengan warisan leluhurnya. Semua identitas daerah itu tetap hidup subur. Namun di atas semua itu, ada satu kesadaran nasional yang melingkupinya dengan bermartabat, Indonesia. Jadi, apakah mereka harus menjadi seperti Indonesia? Jawabannya, tidak. Indonesia bukanlah cetak biru yang bisa langsung disalin begitu saja. Setiap negara harus menemukan jalannya sendiri dalam menyelesaikan dialektika kebangsaannya. Namun, diskusi akademis dari negara tetangga ini membuka mata kita akan satu hal. Keberagaman tanpa identitas persatuan yang kuat hanya akan menjadi jarak, dan persatuan sejati tidak bisa dibeli dengan narasi materialistis. Pada akhirnya, tantangan terbesar setiap bangsa yang majemuk bukanlah menghapus perbedaan, melainkan membangun rasa kebersamaan yang jujur. Sebuah bangsa tidak akan pernah cukup hanya berdiri di atas kebanggaan fasilitas. Bangsa yang kokoh berdiri di atas martabat, kesetaraan, dan rasa kepemilikan bersama. Dan barangkali, nilai martabat kebangsaan itulah yang membuat kita, sebagai orang Indonesia, patut bersyukur dan bangga atas apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian secara bijak di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Merdeka!